carut-marut sepak bola Malaysia. Akhirnya pelatih melalui konferensi pers diiringi dengan permintaan maaf akhirnya mengundurkan diri dari kursi kepelatihan timnas Malaysia. And have that focus just to 11 players out on the field, be connected to a strong team performance and always look to improve. So I'm excited to finish today's training a bit later on tonight, and then we get final preparation for match day. Pelatih Malaysia Peter Klamovski mengundurkan diri, FAM terdiam. Resmi mengundurkan diri dari posisi pelatih timnas Malaysia. Letakkan jawatan ni dia ada buat sedikit statement ringkas lah, dan apa yang orang tak puas hati kenapa dia berhenti ni kita tak tahu. Dia kata disebabkan komitmen peribadi, walhal kita tahu pastinya ada sebab-sebab lain. Sebab nampak hari tu macam dia masih semangat nak coach Harimau Malaya, tiba-tiba dah berhenti. Betul tak? Orang lain ada gol, kita ada kambing hitam saja. Dia akan meninggalkan peranan sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya atas sebab peribadi. Sejujurnya, adakah Harimau Malaya main bola sipat yang terbaik dalam 2 tahun ini? Tidak. Sebagai ekor harimau, kita dah muak dengan proses sebegini. Bilalah baru kita boleh rasa zaman kegemilangan bola sipat Malaysia semula? Mungkin rombakan ini patut dibuat ke kawasan yang lain. Betul tak, geng? Urusan ni pun ada hak yang dia pun baru jadi duduk dalam FA masing-masing lah. Yeah. Tapi dia punya minta tu kadang-kadang tak logik. Jadi bila benda tu tak logik, dia yalah konon presiden ke apa kan, dia minta dekat pihak coaching staff semua macam ni. Wahai coaching staff ni dia tahulah. Dia main bola dulu daripada dia jadi presiden ni. Jadi benda-benda ni juga ada implikasi dia, Pak Doh. Betul. Apa benda yang berlaku sekarang ni, aduh, kalut lah bola sepak Malaysia ni. Tu kenyataan daripada wartawan tu. Dia cakap apa? Tak boleh keluarkan alasan kan, sebab berbahaya. Apa yang membahayakan sekarang ni? Tapi dia cakap kat situ dah diselesaikan. Nak diselesaikan tapi bahaya. Apa yang bahayanya sekarang ni? Bukannya habis kontrak, bukannya dipecat, tapi dia sendiri tak jawatan. Apa benda yang bahaya sangat tu? Bagi tahulah. Rakyat Malaysia semua nak tahu. Okay, bangun. Depan ni kau dah tak jadi coach Harimau Malaya, kau dah balik negara kau. Kau bongkarkan apa yang berlaku sebenarnya. Kau bongkarkan, kami semua dah tahu ni apa masalah ni yang menjadi duri dalam bola sepak Malaysia ni. Aduh, memang tak best lah kalau macam ni. Dalam sebuah pengumuman mengejutkan, pelatih kepala timnas Malaysia, Peter Klamovski, resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada pagi ini. Keputusan itu datang hanya beberapa bulan setelah ia ditunjuk memimpin skuad Harimau Malaya, menggantikan Pau Marty pada Januari 2025. Dalam surat pengunduran dirinya yang dikirim langsung ke Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, Klamovski menyebutkan faktor profesional dan ketidaksesuaian struktur organisasi sebagai alasan utama pengunduran dirinya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Namun, setelah melalui evaluasi mendalam, saya menyimpulkan bahwa visi saya tidak sejalan dengan realitas yang ada saat ini di lingkungan federasi, tulis Klamovski dalam pernyataan resminya. Pengunduran diri Klamovski terjadi di tengah tekanan besar dari publik dan media yang mempertanyakan efektivitas pendekatannya, serta berbagai masalah internal yang tak kunjung terselesaikan, termasuk dugaan keterlambatan pembayaran gaji staf pelatih dan minimnya dukungan logistik dari FAM. Sejumlah sumber dalam FAM menyebutkan bahwa pelatih asal Australia itu merasa frustrasi karena janjinya untuk melakukan revolusi total dalam skuad tidak mendapat dukungan penuh dari para pengambil keputusan tertinggi. Dia datang dengan niat membangun sistem sepak bola modern, tapi terkendala banyak faktor. Dari fasilitas latihan yang ketinggalan zaman, birokrasi yang lamban, hingga campur tangan dalam pemilihan pemain, ujar seorang sumber anonim dari internal FAM. Hingga berita ini diturunkan, pihak FAM belum memberikan komentar resmi terkait pengunduran diri pelatih berusia 45 tahun itu. Beberapa jurnalis yang menunggu di depan Wisma FAM menyebutkan bahwa tidak ada satupun pejabat tinggi yang terlihat sejak pagi. Sementara itu,
Netizen Malaysia ramai-ramai menyuarakan kekesalan mereka di media sosial, menilai bahwa kegagalan menjaga pelatih berkelas seperti Klamovski menunjukkan lemahnya manajemen federasi. Bukan masalah pelatihnya. Siapapun yang datang akan gagal kalau FAM tetap dikelola seperti ini, tulis seorang pengguna Twitter dengan nama Harimau Real. Beberapa pemain tim nasional, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan kesedihan dan rasa hormat atas kepergian Klamovski. Coach Peter adalah pelatih yang sangat profesional. Dia disiplin, modern, dan sangat peduli dengan detail. Sayang sekali dia pergi. Kami tahu dia sangat kecewa dengan apa yang terjadi di dalam, kata seorang pemain senior timnas. Dengan mundurnya Klamovski, timnas Malaysia kini tidak memiliki pelatih kepala tetap menjelang laga penting di kualifikasi Piala Asia 2027 bulan depan. Nama-nama seperti Brett Maloney, mantan pelatih U23, Nizam Adsa, hingga Ong Kim Swe disebut-sebut sebagai kandidat pengganti sementara. Beberapa pengamat menyarankan agar FAM berhenti mencari solusi instan dan mulai membenahi akar permasalahan sepak bola nasional. Kita tidak bisa terus menyalahkan pelatih. Masalahnya jauh lebih dalam. Infrastruktur, dana, profesionalisme, dan tata kelola FAM harus dibedah total, kata komentator sepak bola ternama, Faris Rahman. Pengunduran diri Peter Klamovski mengungkapkan realitas menyedihkan dalam tubuh FAM yang selama ini coba ditutupi. Dengan tidak adanya kejelasan arah dari federasi, masa depan Harimau Malaya kembali berada di persimpangan jalan. Kuala Lumpur, 24 Mei 2025, program naturalisasi pemain bola sepak yang pernah digembar-gemburkan sebagai solusi jangka pendek bagi kebangkitan skuad Harimau Malaya kini dilihat semakin merudum dan berada di ambang kegagalan. Beberapa faktor utama termasuk ketidakstabilan pengurusan, kegagalan pembayaran gaji, dan kurangnya pelan jangka panjang menyebabkan proyek ini kini diambang kemusnahan. Sejak beberapa bulan terakhir, ramai pemain naturalisasi dilaporkan hilang minat untuk terus menyarum jersey negara. Sumber dalaman Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, memaklumkan bahwa sekurang-kurangnya 3 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi telah menghentikan perbincangan, sementara 2 pemain yang telah memiliki kad pengenalan Malaysia memohon pengecualian daripada dipanggil ke kem latihan pusat. Antara nama besar yang kini dilaporkan menjauhkan diri ialah penyerang berbisa kelahiran Brazil yang bermain di Liga Thailand, serta seorang pemain tengah dari Australia yang pernah menyatakan komitmennya terhadap proyek jangka panjang bola sepak Malaysia. Punca utama dikatakan berkait rapat dengan ketidakpastian masa depan bola sepak negara, terutamanya berkenaan pembayaran gaji dan urusan kontrak. Beberapa pemain yang pernah dinaturalisasikan seperti Liridon Krasniki, Mohamado Sumareh, dan Guilherme de Paula turut mengambil keputusan meninggalkan Malaysia dan memilih untuk tidak lagi melibatkan diri dengan skuad kebangsaan. Sumareh, dalam satu kenyataan ketika berada di Doha berkata, "Saya diberitahu proyek ini akan bawa perubahan. Tapi sekarang saya hanya lihat kekeliruan dan janji yang tidak ditepati." Kepulangan mereka ke negara asal bukan sahaja memberi tamparan kepada moral pasukan, tetapi